Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bukti kesesatan di balik pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dalam hari dari Sayyidina Umar disebutkan, suatu ketika kami, para sahabat, duduk di dekat Rasulullah. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambut yang amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian berkata, "Hai Muhammad, beritahukan padaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan engkau naik haji ke Baitullah jika engkau telah mampu menjalankannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran ia yang bertanya. Ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Engkau benar. Dia bertanya lagi, "Beritaku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya sesungguhnya Dia pasti melihatmu." Ujung hadits itu menyebutkan, "Aku pun," kata Umar, "terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian.'" Hari Imam Muslim. Imam An-Nawawi meletakkan hadits ini pada nomor 2 dalam kitabnya Matan Arba'in. Dalam hadits di atas, ketika Jibril bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, ujung hadits itu Nabi mengatakan, "Itulah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadits ini mengisyaratkan kepada kita bahwa agama itu mempunyai 3 rukun yang tidak dapat dipisahkan, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman, isyarah kepada tauhid. Islam, isyarah kepada fikih. Ihsan, isyarah kepada tasawuf. Oleh karena itu, agama itu meliputi tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, kita lanjutkan penjelasan di atas. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, Nabi menjawab 5 rukun Islam. Perhatikan ulang hadits di atas. Hadits ini menunjukkan bahwa permulaan Islam itu adalah syahadat. Sebab, ketika seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, muncullah kewajiban berikutnya, yaitu melaksanakan salat. Andaikan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu belum dikatakan Islam, tentu salat tidak wajib baginya. Nah, timbul satu pertanyaan, mengapa mereka diwajibkan melaksanakan salat? Jawabannya, karena mereka telah menjadi orang Islam. Inilah itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Sedangkan itikad Wahabi tidaklah demikian. Perhatikan,
Wahabi membagi-bagi tauhid menjadi 2 atau 3, yaitu uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Setelah mereka bagi, lalu mereka definisikan tauhid itu dengan sesuka hatinya. Menurut mereka, bertauhid rububiyah itu adalah kita wajib meyakini yang menciptakan alam ini hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Bagi orang yang tidak meyakininya adalah kafir. Sedangkan bertauhid uluhiyah adalah menunggalkan Allah dalam ibadah. Wahabi menetapkan bahwa setiap muslim baru dikatakan sah ke Islamannya bila ia telah memiliki 2 tauhid yang diistilahkan mereka, yaitu tauhid rububiyah uluhiyah, mengatakan Allah menunggalkan Allah pencipta alam dalam ibadah. Maka siapa saja yang bertawasul kepada Rasulullah petik terbalik atau wali Allah, Wahabi mengkafirkannya, sebab mereka tidak lagi menunggalkan Allah dalam ibadahnya. Bagi Wahabi, tazim penghormatan itu adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa setiap orang yang datang ke makam Nabi di Madinah berarti mereka telah beribadah kepada Nabi tersebut. Disinilah Wahabi menuduh para pelaku ziarah itu sebagai orang yang telah berbuat syirik. Dengan demikian, maka syiriklah orang yang ziarah kubur, syiriklah orang yang bertawasul, dan lain sebagainya. Sebab mereka telah mengibadahinya. Maka disinilah bahlulnya Wahabi itu. Padahal, dalam Al-Quran Allah sebutkan begini, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Al-Isra 21. Ayat ini memerintahkan kita agar memperhatikan bahwa Allah menciptakan makhluk ini tidak sama derajatnya. Contoh, Abu Bakar adalah orang yang ditinggikan Allah derajatnya. Sedangkan Abu Jahal adalah orang yang direndahkan derajatnya. Kalau kedua orang ini datang, tentu kita akan memuliakan Abu Bakar saja. Sebab beliau itu, selain orang yang soleh, ia juga sahabat Nabi yang utama. Nah begitu juga dengan si Adul dan Imam Syafi'i. Si Adul tukang memelihara ikan lele, sedangkan Imam Syafi'i seorang ulama. Mereka sama-sama muslim. Kalau mereka datang, tentu kita lebih memuliakan Imam Syafi'i itu. Dan Allah menyebutkan tentang kelebihan orang yang berilmu itu. Perhatikan ini. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Perhatikan ayat ini. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Memang, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan nama seseorang. Itulah sebabnya barangkali para Wahabi tidak mau mengakuinya, karena tidak ada penyebutan nama. Yang perlu kita garis bawahi adalah ayat ini petunjuk kita semua. Masalah Wahabi tidak mengikutinya, itu bukan urusan kita lagi. Yang penting sudah kita jelaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah sampai manakah batasnya? Ini dijelaskan dalam surat Taha ayat 75. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi, sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat-derajat yang tinggi, mulia. Nah, memuliakan mereka sangat besar nilainya di sisi Allah. Perhatikan ayat ini.
Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Qs. Al-Hajj 30. Qultu wallahu alam. Perhatikan rumusan Wahabi di bawah ini. Dengan istilah tauhid rububiyah si kafir dimuslimkan, dan dengan tauhid uluhiyah si muslim dikafirkan. Perhatikan. Tauhid rububiyah uluhiyah. Si kafir dimuslimkan, si muslim dikafirkan. Pengertiannya adalah, seorang kafir bila meyakini bahwa Allah yang menjadikan alam ini, maka dia telah bertauhid rububiyah. Berarti, samalah dia dengan orang muslim lainnya, yaitu sama-sama bertauhid rububiyah. Sedangkan uluhiyah adalah menunggalkan Allah dalam ibadah. Maka setiap muslim, bila bertawasul kepada selain Allah, berarti dia telah kehilangan tauhid uluhiyahnya. Maka samalah dia dengan kafir. Maka dari sisi uluhiyah inilah akan terjadi pengkafiran muslim yang bertawasul. Sedangkan dari sisi rububiyah akan terjadi pentauhidan orang-orang kafir. Dalam kitab Kaifa Nafham Tauhid Helm 16, Wahabi mengatakan, Abu Jahal lebih hebat tauhidnya dan lebih ikhlas imannya ketimbang umat Islam yang bertawasul kepada wali Allah. Dengan demikian, Wahabi memandang umat Islam yang menziarahi makam Nabi dan para wali lebih hina daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal saja sah diperangi, maka memerangi umat Islam yang bertawasul tentu lebih baik lagi untuk diperangi. Perhatikan isi kitab Wahabi itu di bawah ini. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang yang sefaham dengannya adalah orang-orang musyrik. Mereka semua beriman dengan Allah dan mereka bertauhid rububiyah dalam hal penciptaan, rizki, menghidupkan, memudaratkan, memberi manfaat. Semua mereka tidak pernah mengserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Wahabi mengatakan, Abu Jahal dan Abu Lahab jauh lebih banyak tauhidnya dan lebih ikhlas imannya daripada kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk selengkapnya bacalah kitab itu. Dari dua istilah yang bid'ah ini, yaitu uluhiyah dan rububiyah, mereka mulai menggunakan bahasa-bahasa baru untuk mengkafirkan golongan lain yang bukan golongannya, sehingga mereka menganggap kafir setiap orang yang tidak sefaham dengannya. Begitulah cara pandang dari Ibnu Taimiyah, imam besar dalam mazhab Wahabi itu. Agar tidak menjadi fitnah maka lihatlah kitab Ibnu Taimiyah, yaitu Minhaj Sunnah, halaman 62, Risalah Ahli Sifat, halaman 34, Fatwanya Juz 1, halaman 219, Juz 2, halaman 275. Kemudian cara pandang ini diikuti oleh Ibnul Qayyim, Muhammad bin Wahab dan seluruh pengikutnya hingga saat ini. Makanya di zaman Muhammad bin Abdul Wahab dahulu terjadi puncak dan finalnya, yaitu dia memerangi umat Islam di wilayah Arab karena dia mengkafirkan umat Islam tersebut. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafiz Ahmad Al-Gumari dalam kitabnya Junat Al-Atar, mereka menyembelih Syekh Abdullah Al-Zawai, guru para ulama mazhab Syafi'i, sebagaimana layaknya menyembelih kambing. Padahal usia beliau sudah di atas 90 tahun. Mertua Syekh Al-Zawai yang juga sudah
Memasuki usia senja juga mereka sembelih. Masya Allah. Di manakah salah Wahabi itu? Kesalahan mereka adalah mentauhidkan orang-orang kafir dan mengkafirkan orang-orang yang bertauhid. Dari manakah jalannya? Jalannya adalah 1. Dalam surat Luqman ayat 25 disebutkan, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Melalui ayat ini, Wahabi menetapkan bahwa setiap kafir yang mengatakan Allah pencipta alam ini, maka kafir itu dikatakan telah bertauhid. Nah, di sini kelihatan lagi bahlulnya Wahabi itu. Perhatikan ayat ini lagi baik-baik. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan mengatakan, Allah. Dalam ayat ini, kafir itu mengatakan Allah penciptanya, bukan meyakini Allah penciptanya. Jadi walaupun mulutnya mengatakan Allah, tapi hatinya tidak. Oleh sebab itu, si kafir ini tidak boleh dikatakan bertauhid, sebab tidak meyakini apa yang mereka katakan. Jadi perkataan Wahabi, Abu Jahal lebih hebat dan lebih ikhlas imannya ketimbang umat Islam yang mengatakan la ilaha illallah, itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Perhatikan ini. Nah, untuk menguatkan hujah ini, kami tunjukkan surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ternyata, Allah tidak mengakui jika hanya di mulut saja. Perhatikan ayat ini lagi. Itulah sebabnya ketika orang kafir mengatakan, Allah pencipta alam semesta, kafir itu belum dikatakan orang yang bertauhid. Adapun yang dimaksud dalam surat Luqman ayat 25 di atas adalah kafir musyrik yang menyembah patung. Artinya, orang kafir itu hanya mengatakan di mulutnya saja. Mereka itu tidak boleh dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Sebab tauhid itu ialah sebuah itikot yang timbul dari hati yang paling dalam, bukan sebuah prasangka, pemikiran semata, apalagi omongan belaka. Wahabi juga sering melontarkan tuduhan terhadap orang-orang yang kurang taat sebagai penyembah taghut. Alasan mereka adalah karena orang tersebut tidak menunggalkan Allah dalam kesehariannya. Kemudian tuduhan itu meningkat lagi menjadi syirik. Barulah dicari ayat-ayat yang dapat menopang fatwa jadulnya, maka dikolaborasikan pendapatnya dengan ayat yang dapat menguntungkannya. Seperti, dosa syirik tidak diampuni, orang musyrik itu najis. DCB. Dengan demikian setiap orang yang kurang taat menurut mereka dihukumkanlah sebagai syirik yang selalu bernajis alias dosanya tidak diampuni. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. At-Taubah 28. Maka ditariklah sebuah kesimpulan bahwa menyingkirkan orang yang kurang taat dari permukaan bumi ini tentu jauh lebih baik daripada membiarkannya. Begitulah logika mereka, lihat saja fakta dan sejarahnya. Di sini penulis membantah. Dalam Islam ada istilah kafir, syirik, zalim, fasik dan lainnya. Sedangkan ketaatan sempurna itu ada pada diri Rasulullah. Kalaulah setiap
Orang kurang taat itu dihukumkan sebagai syirik, maka di sini kami tanyakan, ketentuan taat itu menurut siapa? Dan yang bagaimana? Karena contoh kita adalah Rasulullah petik terbalik. Lalu bagaimana jika pada seseorang tersebut ada kesalahan? Apakah dia dikatakan kafir karena tidak taat? Kalau semuanya dihukumkan sebagai kafir, lalu bagaimana yang dikatakan zalim dan bagaimana juga yang dikatakan fasik? Pandang dong ayat-ayat yang lain. Jangan itu-itu saja dari zaman ke zaman. Usiang ambo jadinyo. Nah, pemikiran yang demikian itu adalah sebuah kejahilan. Natijah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kedunguan yang sangat menyesatkan. Sangat tidak tepat ayat ini untuk menghukumi orang Islam saat ini. Dan ini adalah akal-akalannya Wahabi saja. Nah, perhatikan lagi. Kalau Abu Jahal telah disahkan sebagai orang yang bertauhid rububiyah, berarti jika Abu Jahal salat, tentu dia juga telah bertauhid uluhiyah, sama dengan muslim lainnya. Berarti Islam tidak lagi memerlukan dua kalimat syahadat. Masya Allah. Qultu wallahu a'lam. Kesalahan mereka yang kedua adalah mengkafirkan mukmin yang bertauhid. Mereka meyakini dan memastikan setiap mukmin yang bertawasul adalah syirik. Dan syiriknya itu lebih besar dari kaum musyrikin Mekah dahulu. Sebab menurut mereka, ia telah menyembah orang yang ditawasulkannya itu. Di mata Wahabi, orang-orang yang mendatangi makam Sunan dan wali termasuk musyrik yang sangat besar. Padahal sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Haris sendiri, lihat saja. Dalam buku ini sejarahnya, pernah bertawasul ke makam Nabi petik terbalik. Dan hal ini dibenarkan oleh Umar dan Aisyah G. Tetapi fakta yang kita lihat, para Wahabi mengkafirkannya. Mereka tidak bisa membedakan antara ta'abud dengan tazim. Padahal semua itu ada dalilnya. Nah, di sini kita tanyakan, siapakah yang kita ikuti? Apakah Wahabi yang mengingkari sejarah ini, atau istri dan sahabat Nabi? Kalau para Wahabi tetap ngotot mengatakan kita mesti ikut fatwa Wahabi, berarti mereka secara tidak langsung telah menyalahkan istri dan sahabat Nabi. Berarti samalah Wahabi ini dengan kaum Syiah yang lanatullah itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah membenarkan istri Nabi itu. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Rasulullah petik terbalik bersabda, bintang-bintang memberi cahaya bagi langit, dan sahabat-sahabatku memberi cahaya bagi umatku. Hari Muslim. Dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan, para sahabatku seperti bintang. Siapa saja yang kamu ikuti, maka kamu telah mendapat hidayah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Turmizi dan Imam Ibnu Majah disebutkan, ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Beginilah banyaknya hadis-hadis tentang sahabat, tetapi Wahabi segampangnya saja mencacinya. Padahal dalam Quran saja Allah menyanjung Muhajirin dan Ansar. Itulah hasil dari pengaruh tauhid. Dibagi dua atau tiga, maka di sini akan kami jelaskan, insya Allah. Bid'ah yang paling besar yang telah tersebar di zaman Ibnu Taimiyah hingga saat ini adalah pembagian tauhid kepada dua. Keanehan fatwa ini adalah sungguh-sungguh menyalahi makna tauhid, baik secara lughat bahasa ataupun secara syara.
tuntunan agama. Syekh Syarif Ali bin Muhammad Jurjani dalam kitab Tarifatnya mengatakan, tauhid menurut bahasa adalah menetapkan dan meyakini bahwa sesuatu itu satu. Sedangkan tauhid menurut syara adalah menunggalkan yang disembah Allah dalam ibadah serta meyakini esanya Allah. Nah, kalau kita lihat definisi ini, sangat sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jika mereka melakukan itu maka terpeliharalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak. Hari Bukhari. Hadits ini tidak ada menyebutkan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Asalkan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah, sudah masuk Islam. Tidak ada satu dalil pun yang memastikan kita melalui tauhid dibagi dua. Dahulu baru sah Islamnya. Tolong tunjukkan pada kami hadisnya. Kalau tidak ada yang sahih, daif pun akan kami terima. Perhatikan lagi dalam hadits di atas ini. Tidak ada kata-kata titik. Yang ada hanya kata dengan ilah. Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Islamlah dia. Jadi jelaslah bahwa keislaman seseorang itu tidak dimulai dari tahapan tauhid rububiyah baru ke uluhiyah. Pembagian itu tidak ada dasarnya. Sebab antara Rabb dan ilah itu lazim melazimi yang maksudnya Allah. Juga karena dalam surat Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah uluhiyah selain Allah. Jadi perkataan Wahabi, seseorang baru sah Islamnya harus bertauhid rububiyah dan uluhiyah, itu sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, baik dari ayat maupun hadits. Kalau kita lihat tingkah Wahabi ini dan sejarahnya, sebenarnya Wahabi ingin sekali menguasai wilayah Islam, lihat saja faktanya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana jalannya. Kalau mereka membunuh penguasa wilayah itu, mereka takut masuk neraka. Karena dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah katakan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ketika nafsu mereka telah memuncak untuk menguasai wilayah tersebut, maka harus mencari jalan lain selain jalan Allah, yaitu mengkafirkan orang Islam kebanyakan. Dan di sini juga mereka kebingungan. Akhirnya digunakanlah istilah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dengan demikian syiriklah orang yang bertawasul, orang yang ziarah ke makam Nabi, serta orang yang bertabarruk mengambil berkah. Maka tentu membunuhnya pun tidaklah mengapa. Dan setelah mereka terbunuh tinggallah hartanya. Ini juga ingin mereka kuasai. Maka dicarilah ayat yang menyatakan bolehnya. Lalu dimajukanlah dalil, yaitu surat Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Lalu dipahamkanlah kata kamu dalam ayat ini sebagai Wahabi, yaitu mereka sendiri. Karena merekalah umat yang sah menurut agama. Lihat saja faktanya. Mereka selalu melontarkan kata-kata sesat untuk kelompok lain. Sepertinya di sini mereka lupa dengan ayat yang lain.
Kalaulah mereka kelompok yang sah, yang menjadi golongan kanan. Lalu bagaimanakah dengan surat Al-Waqiah ini? Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Al-Waqiah 39-40. Ayat ini menyatakan golongan kanan itu ciri-cirinya adalah mayoritas, bukan minoritas. Dalam hadits riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Apabila kalian melihat perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Hari Ibnu Majah 3950. Sayyidina Umar berkata, Rasulullah petik terbalik pernah bersabda, Allah tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan selamanya. Pertolongan Allah selalu atas golongan terbanyak. Ikutilah golongan terbesar, karena orang yang mengucilkan diri dari golongan terbanyak berarti mengucilkan diri ke neraka. Hari Al-Hakim, Al-Mustadrak 1/115. Abu Nuaim Hiya Al-Auliya 3/37. Data Brani, Al-Mujam Al-Kabir 12/447. Hadits ini bernilai hasan. Lihat Al-Hafiz Al-Hitsami, Majma' Al-Zawaid 5/218. Bahkan dalam kitab Sunan Al-Kubra 8/188 Imam Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abu Ghalib yang melihat Abu Umamah berkata tentang orang-orang Khawarij yang terbunuh. Mereka itu anjing-anjing neraka jahanam, seburuk-buruk mayat di bawah langit. Abu Ghalib berkata, apakah mereka orang-orang Khawarij itu maksud Anda wahai Abu Umamah? Ia menjawab, ya. Aku berkata, ini pendapat Anda pribadi atau Anda mendengar dari Rasulullah petik terbalik? Ia menjawab, kalau ini pendapatku, berarti aku benar-benar berani. Tapi ini aku mendengarnya dari Rasulullah petik terbalik. Tidak sekali, 2 kali, bahkan sampai 7 kali. Kemudian Abu Umamah berkata, sesungguhnya Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 aliran. Dan sesungguhnya umat ini melebihi 1 aliran dari mereka. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali golongan mayoritas. Hari Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra 8/188. Dengan berdasarkan fakta ayat dan hadits ini, mereka telah keliru menetapkan kata kamu dalam ayat di atas sebagai Wahabi. Sebab faktanya Wahabi adalah kelompok yang minoritas di dunia ini. Wallahu a'lam. Kejahatan Wahabi, mereka selalu mengikuti hawa nafsunya dalam mengkafirkan kelompok lain. Mereka tidak lagi menggubris dalil lain walaupun sahih, sebab sudah bertentangan dengan tauhid yang diistilahkan mereka. Makanya kita lihat di Indonesia ini, kelompok yang mengebom sana sini, yang menteror negeri ini, yang sifatnya mengatasnamakan agama. Semuanya, hampir semuanya, berkeyakinan tauhid dibagi 2, yaitu rububiyah dan uluhiyah. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perhatikan hadits dari Ummu Salamah sini. Kelak akan datang ke pemerintahan, di mana kebijaksanaan pembesarnya itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka barang siapa yang membenci yang tidak baik, maka lepaslah ia dari dosa, dan bagi yang memprotes kebijakan itu selamatlah ia. Tetapi siapa yang mengikutinya berdosalah dia. Para sahabat bertanya,
bolehkah kita membunuh mereka? Jawab Nabi, jangan, selagi mereka masih mengerjakan salat. Hari Imam Muslim. Dari Ummu Salamah, istri Nabi N. Perhatikan hadits ini. Ketika sahabat bertanya, bolehkah kami membunuh mereka? Jawab Nabi, jangan, selagi mereka masih mengerjakan salat. Artinya kita wajib menganggap mereka itu sebagai saudara sesama muslim. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam surat Taubah ayat 11. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jadi, tugas kita adalah lihat zahirnya saja. Perkara hati, itu urusan Allah. Tetapi fakta apa yang kita lihat saat ini, mereka mengebom bukan lagi di pasar, tetapi juga di dalam masjid pemboman Masjid Brimob Cirebon. Kalaulah mereka mengakui orang tersebut sebagai mukmin yang sah, tentu mereka tidak berbuat demikian. Sebab Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, di atas neraka bagi orang yang membunuhnya. Pembaca yang baik hatinya, perhatikan hadits di bawah ini. Siapakah yang dimaksud Nabi ini? Dalam sebuah hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah petik terbalik bersabda, sepeninggalanku kelak, akan ada sekelompok orang yang membaca Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh pemeluk-pemeluk agama Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka itu orang yang jauh menyimpang dari rel agama. Demikian jauhnya seperti anak panah yang tidak mengena pada sasarannya. Sekiranya aku menjumpai mereka, pasti akan kuperangi mereka sebagai orang yang durhaka. Hari Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Perhatikan buletin Wahabi. Mereka selalu mengungkit umat Islam yang bukan kelompoknya. Kalau Wahabi bertanya, mengapa buku ini kalian buat? Kami menjawab, kami hanya membela diri, bahwa kami tidak seperti yang mereka katakan. Nah sekarang kami yang bertanya, benarkah Wahabi telah memerangi kaum muslimin ketika penaklukan Saudi Arabia? Kalau salah, Wahabi berbohong. Kalau benar, atas dasar apa Wahabi memeranginya? Kalau hadits ini bukan untuk kelompok Wahabi, adakah kelompok lain yang seperti brutalnya kelompok Wahabi? Nabi menyuruh kita berprasangka baik tentang orang itu, namun dilarangnya kita memihak pada kebijakan yang salah. Maka berapa ribu kaum muslimin yang salat dibantai Muhammad bin Abdul Wahab pada ketika penaklukan Saudi ketika itu. Inilah hasil dari tauhid dibagi 2 atau 3 itu. Wallahu a'lam. Wahabi menyamakan muslim yang tidak bertauhid uluhiyah sama dengan kafir. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Luqman 25. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yunus 31
Ayat ini mereka jadikan sebagai penyamaan seorang muslim yang tidak bertauhid uluhiyah. Karena Tuhan di hati orang mukmin dan orang kafir itu sama. Sama pada penyebutan saja, tidak pada pengamalannya. Dengan demikian setiap orang yang tidak taat berarti tidak bertauhid uluhiyah. Dan kalau tidak bertauhid uluhiyah berarti dia hanya bertauhid rububiyah. Dan kalau bertauhid rububiyah, berarti sama dengan kafir. Karena kafir bertauhid hanya rububiyah saja. Pendapat mereka ini benar-benar batil. Sebab tauhid ini perkara keimanan, dan wilayahnya adalah keyakinan. Sedangkan salat atau tidak itu terletak pada kepatuhan. Hal ini sama seperti dua orang yang kakak beradik, si Dola dengan si Adol. Kedua mereka saudara seayah seibu. Kedua mereka yakin kalau Pak Rahman itu adalah ayah kandungnya. Namun si Adol sering melawan aturan ayahnya. Si Adol bukan mengingkari wujud ayahnya, tapi menolak aturan ayahnya. Hal ini sangat berbeda dengan cerita Malin Kundang yang mengingkari ibu kandungnya. Dengan demikian Abu Jahal tidak sah dikatakan sebagai orang yang telah bertauhid rububiyah. Sebab Abu Jahal itu kafir asli. Kalau Wahabi tetap mengatakan sah, tentu Abu Jahal ini sah juga melakukan salat 5 waktu. Karena telah sah RUBUBIYYAHNYA. Berarti tinggal lagi ULUHIYYAHNYA. Begitulah jadinya. Tidak patuh bukan berarti tidak beriman. Karena keimanan itu wilayah hati, dan terhadap hati ini kita bisa lihat dalam surat At-Taubah ayat 101. Di antara orang-orang Arab Batui yang di sekelilingmu itu ada orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, perhatikan ayat ini. Perkara hati itu urusan Allah. Nabi hanya melihat dari zahirnya saja. Walaupun Abu Jahal mengatakan Allah yang menjadikan alam ini, tapi kesehariannya tampak tidak seperti yang dikatakannya. Maka yang nampak itulah yang dihukumkan. Wahabi melihat orang yang pergi ke makam wali, mereka langsung hukumkan sebagai musyrik. Padahal mereka datang bukan untuk menyembah, tetapi tazim. Kalaupun mereka memohon, bukan meminta kepada makam, tetapi tetap kepada Allah juga. Disinilah lancangnya Wahabi itu. Harusnya Wahabi itu melihat terlebih dahulu. Apakah mereka menyembah kuburan? Apakah mereka memijak kuburan? Apakah mereka meratap di kuburan? Apakah mereka meminta kepada yang mati? Kalau semua ini tidak terjadi, di mana syiriknya? Oh, masalah hati mereka itu urusan Allah. Kalau kita pastikan mereka syirik, berarti Wahabi itu telah melanggar ayat ini. Sebab mengurus yang bukan urusan mereka. Karena perkara hati ini urusan Allah. Jadi arti dari surat Luqman ayat 5 itu adalah kebodohan dan kefanatikan mereka terhadap nenek moyang mereka. Pengakuan mereka tentang Allah itu hanya di mulut saja. Jika pengakuan itu tidak hanya di lidah, tentulah mereka menyembah Allah. Dengan demikian kita dapat menilai mereka bukan ahli tauhid. Terbukti mereka masih menyembah patung yang menurut keyakinan mereka masih dapat memberi mudarat dan manfaat. Kalau kita lihat hari
Imam Muslim dan Imam Ahmad tentang pertanyaan malaikat di dalam kubur. Artinya, kedua malaikat bertanya, "Siapa Tuhan, Rabb kamu?" Lalu ia menjawab, "Rabb Tuhanku adalah Allah." Hadits ini menunjukkan bahwa kedua malaikat bertanya tentang tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Dua malaikat juga bertanya kepada orang kafir. Maka dua malaikat itu bertanya kepada mayit, "Siapakah Tuhan, Rabb kamu?" Mereka menjawab, saya tidak tahu." Dan lihat juga dalam Kitab Fathul Bari Juz 3, halaman 205, dari Anas. Kalaulah mereka telah bertauhid rububiyah, tentu mereka menjawab, "Allah juga." Mengapa dalam hadits ini mereka mengatakan "saya tidak tahu"? Ini menunjukkan mereka tidak bertauhid rububiyah alias tidak bertauhid sama sekali. Dalil ini menunjukkan bahwa pendapat Wahabi yang menyamakan orang Islam dengan kafir pada sisi tauhid rububiyah itu tidak benar. Sebenarnya menurut hadis ini, tidak beda antara tauhid rububiyah, mengaku Allah sebagai satu pencipta, dengan tauhid uluhiyah, mengaku bahwa Allah satu yang disembah, keduanya tidak boleh dipisahkan. Karena siapapun yang mengakui rububiyah pasti meyakini uluhiyah, kecuali orang yang berpura-pura bertauhid yang hanya mengakui di lidah saja. Ini tidak sah dinamakan orang yang bertauhid. Dari sekian banyak ulama yang menolak istilah tauhid dibagi 2 dan 3 asma wa sifat, salah satunya Syekh Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Alamah Yusuf Ad-Dajwi menyatakan dalam majalah Nurul Islam yang diterbitkan oleh Masyaikh Al-Azhar, terbitan tahun 1352 sesungguhnya pembagian tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah adalah pembagian yang tidak pernah dikenal siapapun sebelum Ibnu Taimiyah. Artinya ini adalah bid'ah sesat yang telah dimunculkannya. Di samping perkara bid'ah, pembagian ini tidak masuk akal. Dalam kitab Tawasul bin Nabi wa Bisyalihin karya Abi Hamid Marzuk, beliau mengemukakan 30 alasan tertolaknya pembagian tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah. Bagi yang ingin mendalami silakan membaca kitab tersebut. Kesimpulannya adalah, dalam hal itikad, tidak ada istilah tauhid rububiyah dan uluhiyah, karena tauhid itu esa tidak mungkin dan tidak boleh untuk dibagi-bagikan. Wallahu a'lam. Kalau Wahabi bertanya, "Kenapa kalian tidak mengakui tauhid dibagi 2?" Maka jawablah, "Karena Rasul tidak pernah membaginya." Kalau Wahabi bertanya, "Bukankah rububiyah dan uluhiyah itu ada?" Maka jawablah, "Memang rububiyah dan uluhiyah itu ada, tapi pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tidak ada. Kalau ada, mana? Tolong tunjukkan dalilnya." Kalau Wahabi berkata, "Bukankah dalam surat Luqman ayat 25 disebutkan, orang kafir saja akan menjawab Allah jika ditanya, 'Siapakah yang menjadikan alam ini?' Maka jawablah, itu benar, tapi bukan dalil. Tauhid dibagi 2. Kalau perkataan itu digunakan, lalu apakah kafir orang yang mengatakan Habibi menciptakan pesawat terbang?" Kalau Wahabi berkata, "Ini ayat Tuhan," maka jawablah, "Kami mengimani ayatnya, tetapi menyalahkan otak kalian yang telah keliru memahami ayat itu. Sebab kalau si kafir itu telah sah rububiyahnya, tentu tidak terhalangi mereka melakukan salat, zakat dan lainnya." Kalau Wahabi bertanya, "Mengapa kalian membagi sifat 20?" Maka jawablah,
Kami tidak membaginya. Kami menguraikan sifat Allah. Yang banyak itu hanya 20 sifat saja. Tapi kami tidak mengatakan tauhid. Dibagi 20 dan kami juga tidak mengatakan bagi orang yang tidak mempelajarinya itu kafir. Ini berbeda dengan kalian. Kalau Wahabi menjawab, kami tidak mengatakan itu. Maka jawablah, engkau memang tidak mengatakannya. Tetapi ulama kalian telah menetapkannya. Kalau Wahabi menjawab, itu kan bukan saya. Maka jawablah, kalau demikian maka, marilah kita sama-sama menyalahkan ulama kalian yang telah lancang mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengannya. Beranikah kalian? Qultu wallahu a'lam. Dialog Hasan dan Umar. Umar dan Hasan adalah dua orang yang berteman baik. Tetapi, keyakinan mereka tidak sama. Hasan berpaham Wahabi, sedangkan Umar berpaham Sunni. Pada satu ketika Umar bertanya kepada Hasan, "San, menurutmu apakah boleh kita bertawasul?" Hasan, "Tidak. Karena perbuatan itu adalah syirik dan dosanya sangat besar." Umar, "Di mana syiriknya?" Hasan, "Dia telah beribadah kepada selain Allah." Umar, dalam banyak hadits disebutkan, Zaid bin Haris bertawasul ke makam Nabi, dan perbuatan itu dibenarkan Umar dan Aisyah. Apakah kamu juga mensyirikkan mereka, termasuk istri Nabi itu? Kamu tidak usah bertanya tentang hadits itu, karena semua orang sudah tahu bahwa hadits itu bukan doif dan palsu. Kalau kamu mengatakan syirik, bagaimana dengan Al-Ahzab ayat 6? Dan jika kamu mengatakan tidak syirik, bagaimana dengan perkataanmu di awal tadi? Hasan, aku mengatakan hal itu tidak boleh karena dalam surat Al-Isra, ayat 22 disebutkan, "Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah." Umar, "Baiklah. Kalau seseorang meyakini Allah dan Muhammad, apakah telah melanggar ayat ini?" Hasan, "Tidak. Karena tidak mentuhankan Muhammad, Allah Tuhan, sedangkan Muhammad Rasulullah. Jadi tidak melanggar ayat di atas." Umar, "Kalau demikian, mengapa kamu syirikkan orang yang bertawasul kepada Nabi, sedangkan mereka tidak mentuhankannya? Kamu membaca ayat itu sepotong saja. Hendaknya kamu fahami dahulu ayat sebelumnya. Perhatikan ayat ini selengkapnya. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah." Ayat ini memerintahkan kita untuk memperhatikan bahwa ada orang-orang yang ditinggikan Allah derajatnya. Maka, kita tidak boleh menyamakannya dengan yang lain. Di sini, saya bertanya, menurutmu samakah antara ulama, para wali, dengan kita-kita ini? Hasan, "Tidak." Umar, "Kenapa?" Hasan, "Karena mereka adalah orang ditinggikan dan dimuliakan Allah hingga ada istilah rahimahullah." Umar, "Tazim kepada mereka apakah syirik?" Hasan, "Tidak. Karena bukan beribadah." Umar, "Bagaimana jika kita tazim kepada kubur mereka?" Hasan, "Oh, itu syirik, sebab kita telah beribadah kepadanya." Umar, "Yang saya tanya tazim bukan tabut. Ini harus dibedakan, karena artinya tidak sama. Tazim artinya hormat, sedangkan tabut artinya sembah." Hasan, "Ya tetap tidak boleh. Sebab setiap orang yang sudah mati itu sama saja." Umar, "Kalau demikian,
Mengapa di kuburan muslim sunat kita mengucapkan salam? Bacalah keterangan tentang membangun kuburan dalam buku ini. Kelihatannya kamu ini orang yang tidak mengerti agama deh. Tidak mengerti tabut dengan tazim. Tidak memahami pembicaraan. Zaid bin Haris bertawasul ke makam Nabi itu karena tazim bukan tabut. Perbuatan Zaid bin Haris itu dibenarkan oleh Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Perhatikan. Demikianlah perintah Allah, dan siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi, dia datang ke makam Nabi bukan untuk menyembah Nabi, tetap hanya tazim kepadanya. Dengan jalan yang seperti inilah dia bertawasul. Dari mana syiriknya? Kita disuruh membedakan antara yang terhormat dengan yang biasa. Bahkan di ayat lain kita disuruh memperhatikannya terlebih dahulu. Kalau Anda masih ngotot mempertahankan pendapat Anda seperti itu, beranikah Anda mengsirikkan Aisyah istri Nabi itu? Jangan kalian berbicara seperti bunglon yang sewaktu-waktu berubah warnanya. Dan tawasul ini ada perintahnya. Perhatikan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah 35. Kalau kalian tidak mau, itu bukan urusan saya. Tetapi perhatikan lagi ini. Perintah Allah. Bukankah kalian orang yang mengikuti Al-Quran? Seharusnya kalian mengamalkannya, bukan membitahkannya. Mungkin kalian berkata, tanpa wasilah pun kami bisa. Ya, itu urusan Anda. Tetapi sahabat Nabi sendiri melakukannya karena memang ada perintahnya. Oh, sekarang saya semakin mengerti kenapa kalian sangat egois dan sombong. Karena kalian merasa mampu tanpa wasilah itu. Berarti kalian merasa lebih hebat dari seluruh sahabat yang melakukannya. Ingat San, kalau kalian katakan tanpa wasilah kalian bisa, berarti kalian telah meremehkan ayat ini. Kami tidak ikut kalian karena kami tahu kalian itu akan berlepas diri darinya. Firman Allah Surat Al-Isra 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Baqarah ayat 166-167. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.